Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya hari ini kita semua dalam kondisi yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Mengingat Hari. Perenungan kita didasari dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 12. Dengan ayat 12 menjadi ayat nats kita hari ini. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, membuka mata di pagi yang sejuk ini Tuhan, membuat kami menyadari bahwa kami diberi kesempatan sekali lagi untuk menikmati kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang boleh terjadi dan hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan, pagi ini kami meneduhkan hati, memulai hari ini dengan mencoba melihat ke dalam diri kami. Tuhan, betapa sering kali kami menjalani kehidupan dengan semau kami sendiri, dengan kesombongan dan dengan ego kami. Apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan dan puasan kami sendiri. Kami tak peduli ketika orang di sekitar kami dirugikan dan tersakiti karena perkataan dan tingkah laku kami. Kami hanya mementingkan kepuasan hati dan hasrat diri sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tuntunlah kami agar kami hidup menyenangkan Engkau dan seturut dengan firman-Mu. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Pranoto, untuk Ibu Suroto, untuk Ibu Suyudono, untuk Ibu Krida, untuk Ibu Oktaria Dwi Hastuti, untuk Ibu Edi Suyatmi, dan setiap mereka yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan, jamahlah setiap mereka melalui dokter dan obat-obatan yang mereka minum. Biarlah mereka dapat dipulihkan. Tuhan, dengarkanlah juga doa dan permohonan setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami dan melapangkan jalan kami. Dan firman yang akan kami dengar pagi ini, semoga menuntun kami dalam kami melangkah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana cara kita memandang hari-hari pemberian Tuhan akan selalu berkaitan dengan cara kita bertindak di hari itu. Jika kita menganggap hari-hari yang Tuhan beri adalah waktu yang sangat berharga, maka kita akan memperlakukan hari itu sebagai hari yang tidak akan kita sia-siakan sedetik pun. Sikap kita, perilaku kita, dan apa yang kita kerjakan di hari itu akan selalu diwujudkan dengan cara yang terbaik. Saya pernah menonton sebuah film yang menceritakan tentang seseorang yang terkena sakit kanker, di mana dokter memvonis dirinya memiliki hidup hanya tinggal 10 hari saja. Awal mendengar vonis tersebut, dia sangat sedih, stres, bahkan depresi. Tetapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya yang indah itu. Dia gunakan waktu-waktu yang tersisa untuk menyayangi ibunya lebih lagi, untuk menyayangi saudara kandungnya, berbuat baik kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada setiap orang yang dijumpainya. Dirinya bersikap sangat ramah, berbeda dengan hari-hari sebelumnya, sehingga perubahan baik dirinya ini jadi perbincangan orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya. Film ini adalah sebuah film fiksi,
bukan cerita yang sebenarnya. Tetapi film ini betul-betul menggugah nurani para penontonnya, mengingatkan agar tidak berbuat baik hanya di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Karena tidak semua ujung dari kehidupan kita bisa terlihat. Kesadaran tentang hal ini sebenarnya sudah banyak yang memahaminya. Saya yakin semua dari kita pasti sudah tahu bahwa kita tak pernah bisa menebak umur kita, dan kita bisa pergi kapan saja dari dunia ini secara tiba-tiba. Tetapi meskipun demikian, toh kita masih mendapati orang-orang yang sembarangan menikmati kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Musa dalam doanya yang tercatat dalam Mazmur 90 ayat 1-12 menjadi sebuah pengingat bagi kita hari ini. Mengingat tentang kematian dan singkatnya hidup dalam doa Musa bukan merupakan hal yang tabu. Musa justru meminta kepada Tuhan agar selalu diajar, selalu diingatkan menghitung hari-hari hidup dirinya dan juga bangsa Israel. Betapa pentingnya permintaannya ini, karena dengan bisa menghitung hari-hari membuat orang menjadi bijaksana. Kata menghitung dari bahasa Ibrani artinya manah, yang berarti menghitung, mempersiapkan, dan mendaftarkan. Dalam doanya, Musa mengingat bahwa dirinya dan bangsa Israel harus memperhitungkan atau memperkirakan bahwa hidup manusia ada batasnya. Dia tuliskan 70 atau 80 tahun, tidak abadi. Bahkan hidup manusia bisa menjadi sangat singkat, seperti rumput yang pagi tumbuh dan di petang hari sudah lisut dan layu. Jika kita memahami dan terus mengingat bahwa dalam hidup ini ada batasan umur, maka kita akan mempersiapkannya dengan sebaik mungkin dan menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik setiap hari. Dengan memperhatikan doa Musa kali ini, mari kita juga melihat waktu yang kita miliki dengan baik. Mari kita mempergunakannya dengan baik, karena waktu yang kita miliki tidak akan pernah bisa diputar kembali. Marilah kita hari ini juga memanjatkan doa yang sama dengan yang Musa panjatkan. Mari kita mulai terus meminta diajar oleh Tuhan untuk menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hidup yang bijaksana. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Salam sehat jiwa dan raga. Amin.